Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala bayanul ilmi alladhi huwa fardu kifayatin. Penjelasan ilmu yang fardu kifayah, yang selama ini beberapa hari Ahad kita mengaji menjelaskan ilmu fardu ain. Nah, ini fardu kifayah. I'lam annal fardha la yatamayyazu an ghairihi illa bi dzikri aqsamil ulumi. Ketahuilah bahwa fardu itu tiada berbeda ia dari yang lainnya kecuali dengan menyebutkan bahagian-bahagian ilmu itu. Mana fardu ain, mana fardu kifayah, kita bisa tahu kalau dijelaskan bahagian-bahagian ilmu itu. Wal ulumu bil idhafati ila al fardhi allati nahnu bi sadadihi tanqasimu ila syar'iyyatin wa ghairi syar'iyyatin. Ilmu fardu kifayah yang sedang kita pelajari ini terbagi ada ilmu agama, ada bukan ilmu agama. Ilmu syar'iyah, ada ilmu yang bukan syar'iyah. Meskipun semua ilmu berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi maksudnya nanti ada ilmu ini yang dari Rasulullah ajarkan, ada yang bukan Rasulullah ajarkan. Ditinjau dari itu, maka ada yang syar'iyah, ada yang bukan syar'iyah. Tapi pada dasarnya semua ilmu itu adalah agama. Sebab dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Hanya yang diajarkan Rasulullah, ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan Rasulullah, itulah yang disebut dalam kitab kita ini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Jamaah ya. Wa'ani bi syar'iyyati ma yustafadu minal anbiya salawatullahi alaihim ajma'in. Wa la yarshulul aqlu ilaihi misal hisabi, wala tajribatu misal tibbi, wala sama'u misal lughati. Yang aku maksud kata Imam Ghazali ilmu syara', ilmu agama, ilmu syar'i, atau ilmu syara' atau ilmu agama, terserah macam mana nanti frasenya lah jamaah. Secara lidah kita orang Indonesia, ilmu agama, begitu mudahnya. Apa yang dimaksud dengan ilmu agama adalah ma yustafadu minal anbiya'i shalawatullahi alaihim ajma'in. Yaitu seluruh ilmu yang diperoleh, yang didapat, yang dihasilkan, yang diketahui melalui para nabi. Jamaah. Ada lupanya yang bukan dari nabi, ada. Sekejap ini akan disebutkan. Wala yarshulul aqu ilaihi. Bukan ilmu yang didasarkan atas petunjuk akal. Seperti ilmu matematika. Jamaah, bukan. Di situ ilmu hisab ya. Ilmu hitung. Hisab. Ilmu hisab. Ilmu matematika. Ilmu hitung. Jamaah. Tapi ilmu matematika kadang dalam bahasa Arab disebut riyadhah. Ilmu riyadhah. Jamaah ya. Jadi ilmu hitung. Itu mana diajarkan Rasulullah? Paling kalaupun diajar Rasulullah hanya terkait waris saja. Wala tajribatu,
ilmu yang berdasarkan eksperimen atau percobaan atau pengalaman seperti ilmu kesehatan. Nah, kalau begini, obatnya begini, ini begini, obatnya begini. Nah, itu walaupun ada pengobatan cara Rasulullah, tetapi ilmu pengobatan itu bukan mesti begini. Nah, cuma Rasulullah mengalami ini dibuat Rasulullah. Ini obatnya ini, kata Rasulullah. Oleh para ulama, walau ada pengobatan cara Rasul, itu tidak dimasukkan dalam kelompok ilmu agama. Tapi itu masuk kelompok ilmu umum. Jamaah. Bukan pula yang eh, ilmu yang didasarkan atas petunjuk pendengaran. Seperti bahasa. Bahasa itu pendengaran, jamaah. Nah, barulah nanti kita susun secara ilmu dia. Ini kalau begini mengatakannya apa, kalau begitu mengatakannya apa, susunan perkataannya bagaimana. Nah, itu ilmu bahasa. Bukan. Itu bukan masuk ilmu agama. Jemaah. Nah, jadi ilmu matematika, ilmu kesehatan, ilmu bahasa dengan segala cabangnya itu bukan masuk dalam ilmu agama. Seperti saya sampaikan tadi, kalau ditanya, bukankah semua asal dari Allah? Ya. Menilik semua ilmu asal daripada Allah Ta'ala, maka itu boleh dikata ilmu agama. Atau dikata ilmu bersifat agama. Tapi oleh Imam Ghazali dijelaskan, dibuat beliau secara khusus. Ilmu agama ini ilmu yang berasal dari para nabi. Jadi yang tak diajarkan nabi tidak disebut ilmu agama. Walau tidak disebut ilmu agama, bukan berarti dia lepas dari agama. Nah, ya. Adapun ilmu yang tidak bersifat agama, terbagi pula dia kepada yang terpuji, yang tercela, yang mubah-mubah saja. Jemaah. Oh, ini bukan ilmu agama, lantas kita rasa tak penting. Tak bisa juga. Sebab musalla kita ini tak bisa dibangun kalau tak ada orang yang ahli tentang bangunan. Jemaah. Pakaian yang kita pakai ini tak bisa dipakai kalau tak ada yang ahli tentang pakaian. Yang ilmu agamanya, ini batas aurat yang wajib ditutup. Itu ilmu agamanya. Pakai apa menutupnya? Itu bukan ilmu agama. Maka Rasulullah tidak jelaskan tutup pakai ini tidak. Tapi mana yang harus atau mana yang wajib ditutup. Nah, itu ilmu agama. Mengetahuinya itu. Pakai apanya? Nah, itu bukan ilmu agama. Ya, maaf. Ya. Ibadah hajinya ilmu agama. Nah, cara kita lah orang Indonesia ke sana naik apa? Itu bukan ilmu agama. Mau terbang sendiri kalau sanggup bisa. Sekarang udah bisa orang terbang sendiri. Pakai alat jemaah. Bisa. Mudah mulai pula di apa? Kalau dulu tuh pakai masih ada sambungannya. Ini udah bisa sendiri pakai alat jemaah terbang. Nah, itu bukan ilmu agama. Yang ilmu agamanya adalah cara tunai ibadah haji. Zakat ilmu agama. Zakat ilmu agama. Jemaah. Dijelaskan ini begini. Benda apa yang harus dijakati? Nah, itu ilmu agama. Ini. Misalkan padi, beras harus dizakati makanan pokok. Gimana cara dapatkan beras? Nah, itu bukan ilmu agama. Nah, jemaah. Pak Tani lah itu. Silakan jemaah. Seterusnya ya. Nah, yang terpuji itu mana dia? Yang tercela mana dia? Yang boleh-boleh saja mana dia? Fal mahmudu ma tartabitu bihi masalihud dunya. Ilmu yang terpuji, ilmu yang bukan berasal dari Rasulullah dan dia terpuji. Apa dia? Ma tartabitu bihi masalihud dunya. Segala ilmu yang terkait dengan kebaikan hidup kita di dunia.
kemanfaatan hidup kita di dunia. Segala ilmu yang terkait dengan ilmu itu kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan kita hidup di dunia. Seperti ilmu kesehatan tadi, seperti ilmu matematika hitung. Jemaah, penting. Ilmu kesehatan penting. Nah, sangat penting. Nah, sekarang orang sebutnya kedokteran, mesti pula sekolah. Jemaah, kan? Penting. Jadi itu dimasukkan ilmu yang terpuji. Nah, ilmu berhitung penting. Yang terpuji ini pun yang kasimu ila ma huwa fardu kifayatin wa ila ma huwa fadilatun wa laysa bi faridatin. Jadi ilmu kesehatan, ilmu matematika ini jamaah kan ini termasuk ilmu yang terpuji. Ini terbagi dua pula. Ada yang fardu kifayah, ada yang bukan fardu. Jadi ya kalaulah kita, ini cerita lurus lempang jamaah. Kalaulah memang memungkinkan, mesti ada orang Islam yang ahli di bidang kesehatan. Dunia ini semua. Memang dunia lah. Siapa yang nanti mengobati awak? Di surga nggak ada sakit. Aku inilah aku nih. Kau udah dingin, geletar. Di surga cemana nanti ini? Nggak ada. Jemaah. Nggak ada. Di surga nggak ada. Geletar lawan di surga. Tak ada. Semua beres kalau di surga. Ada tempat yang positif-positif saja. Tak ada kurangnya. Di dunia ini jemaah kan. Jadi yang terpuji di antaranya ilmu kesehatan. Jadi menjadi orang yang bekerja di bahagian kesehatan itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Memang akan dibagi dua dia. Ada yang fardu kifayah, ada yang dia memang fadilah. Fadilah itu artinya bukan fardu. Hanya kalau bisa dibidangi. Kalau tidak, ya sudah. Jamaah. Yang mana fardu kifayah dalam kaitan ilmu terpuji ini kalau kita ambil khusus kesehatan. Fawqul ilmin la yustaghananhu fi qiwami umuri dunya, yaitu semua ilmu, setiap ilmu yang tidak bisa lepas dari ilmu itu dalam menegakkan segala urusan dunia. Tak bisa lepas kita dari ilmu itu. Maka terpuji dia yang fardu kifayah, dia yang fardu kifayah terpuji. Ya. Tak bisa kita lepas dari dia. Ini hati-hati ya. Semua jamaah yang di pengajian nih, anaknya, cucunya, semuanya. Semua. Ini contoh saja, contoh. Semuanya hafal Quran. Si penghafal Quran tadi, sakit perut dia, siapa ngobati? Baca aja ayat kursi, baca ayat kursi. Imam Ghazali, ulama nih, rujukan pun mengatakan ilmu kesehatan itu fardu kifayah. Tidak dibilang beliau baca Al-Fatihah. Tak ada. Bukan kita sepelekan Al-Quran, mustahil. Tapi segala itu ada bidang-bidangnya. Sama siapa anak kita yang sakit perut tadi, yang hafal Quran tadi? Mau berobatnya sama siapa? Sama siapa aja? Kan? Akan ada orang-orang non-muslim yang mengobatinya. Kata kita, bukan salah. Iya. Tapi, mengapa kita tak ada di situ? Itu masuk fardu kifayah yang terpuji. Jadi, dia memang bukan masuk ilmu agama syar'i dalam pengertian dia dari Rasulullah, bukan dari Rasulullah. Ya, tapi dia terpuji fardu kifayah. Setiap ilmu yang tidak bisa lepas daripadanya dalam menegakkan seluruh perkara urusan kepentingan kita di dunia ini. Sedih awak, Pak. Kenapa? Anak awak pengen awak hafal Quran. Dah masuk pula dia di Unimed. Mana lagi?
Itulah awak mau dia hafal Quran biar di akhirat pakaikannya nanti mahkota di kepala awak. Kan senang awak. Jadi yang ngajar-ngajar ini siapa? Unimed kan guru. Universitas Negeri Medan jadi guru dia misal kata aja. Yang ngajar-ngajar ini siapa nanti? Kalau tak ada guru. Iya, tapi kan tak ada tapi. Semuanya itu ingat jemaah. Kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunya. Setiap ilmu yang tidak bisa lepas kita daripadanya dalam menegakkan urusan hidup dunia, maka itu fardu kifayah mahmud, terpuji. Berarti anak kita masuk di bidang itu. Apa kata orang? Iya, aku entahlah. Syukur kalilah gurunya anak kau. Anakku tuh di rumah payah ngajarinya, tapi dibilangnya, Mak, ya bapak itu, ibu itu enaklah ngajar. Anak kau lah itu. Ah, coba aja, Mak. Anak kita lah itu. Cucu kita lah itu yang jadi guru anak dia. Apa tak ini berpahala anak kita? Hati-hati jamaah ya. Kita udah ceritakan fadilat seorang guru. Udah kita ceritakan. Jangan salah. Semua nak menjadi ahli Quran. Tak ada yang berusaha untuk buat pakaian. Siapa yang buat pakaian anak kita? Yang ahli Quran tuh. Dia mah. Ajar kita diluaskan. Cuma itu loh orang tua kadang-kadang begitu. Mau awak anak awak nih Pak ya. Aduh. Entahlah. Tapi itulah. Jualan pula mau dia. Mau kan ini. Jualan pun memang awak tengok berkembang lah. 10 tahun dah. Masih tadi tak bergerak. Kurang 50% dananya. Anak awak yang nalangi. Bukan nalangi lah. Dia ngasih tag dari hasil jualan dia jagung bakar. Tapi pandai anak awak tadi. Jagung bakar tu dimodif dia. Yang jualan pun dikasih dia pakaian khusus. Jadi orang mau beli pun senang. Berkembang usaha dia. Alhamdulillah. Masjid tadi selesai. Imamnya tahfiz Quran. Anak zana. Bisa dia jadi imam senang-senang tuh kalau tak dibangunkan masjidnya yang 50% dari anak kita. Pada kenyataannya jamaah. Maksud saya luaskan. Hidup nih kalau boleh dibuatkan umpama macam jari tangan nih jamaah. Jari tangan nih. Mana lebih penting? Jari telunjuk apa jempol? Kan? Aku bukan apa. Kaulah yang paling terbalik tu ni kata awak. Tunjuknya jari telunjuk yang paling kata. Jempol lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu tahiyat, jempol diangkatnya. Mana bisa? Tahiyat, jari telunjuk. Jemaah. Apa maksud saya? Hargai kelebihan anak kita tu. Hargai. Hargai kelebihan anak kita itu jemaah. Tuhan tak akan buat kelebihan anak kita begitu tu untuk yang sia-sia. Cuma mau awak Pak. Nggak ada mau. Dah pandai Tuhan buatkan anak kau begini. Kerja baik awak mau anak awak kan ya pagi pergi kerja. Siang pula, sore pulang. Ada pakaian dinas dia. Agak apa awak sikit Pak. Agak apa kata awak. Ini anak awak kerja bengkel kata. Pakaiannya kotor-kotor. Kalau tanya lah bengkel. Tengah jalan rusak mobil presiden. Pernah? Siapa yang perbaguskan? Ustadz yang perbaguskan. Dibaguskan Ustadz lah mobil presiden tadi. Pakai surat Al-Baqarah. Mana bisa? Pakai ilmu bengkel. Baru kita senang. Setelah 25 tahun anak awak kerja bengkel,
Dalam takdir Allah, dia memperbaguskan mobil presiden, sibuk anak berfoto. Alhamdulillah kau mau presiden kau nih. Alhamdulillah juga anak awak, Pak. Tak. Hargai setiap kelebihan anak kita. Jamaah. Takkan Tuhan buat tu sia-sia, takkan. Cuma itulah kadang orang tua ni minta izin kalimatku berikut agak keras. Ego orang tua ni. 3 anak dia, yang 1 kurang diceritakan. Karena yang 1 kerjanya nggak pakaian dinas. Yang 2 pakaian dinas. Dia entah apa dinasnya lah. Kalau sebut nanti jadi rame. Yang 1 tak pakaian dinas. Itu yang kurang diceritakan. Coba jamaah. Hati-hati. Itu ilmu fardu kifayah mahmud. Jamaah ya. Macam mana cara kita tahu ini ilmu fardu kifayah mahmud? Mungkin ulama dah menunjukkan ini. Tapi kalau kita tak tahu yang ditunjukkan ulama, mana kira-kira? La yustaghna anhu fi qiwami umurid dunia. Tanpa ilmu itu tak bisa kita tegakkan kehidupan dunia ini. Fardu kifayah lah dia. Itu aja jemaah. Itu cara mengukurnya. Karena di sini mau tadi sebutkan seperti kesehatan, ilmu hitung, dan lain-lain lah. Apalagi jemaah. Tanpa dia tak ada, tak bisa. Oke ya. Katibbi, di sini disebut katibbi, seperti ilmu kesehatan. Tip itu kesehatan. Maka dokter itu tabib. Tabib jadi tabib. Tabib pula di Indonesia ilmu pengobatan tradisional. Padahal tabib itu asal tabib artinya dokter. Tapi itulah di Arab tabib dokter, di Indonesia jadi pengobatan tradisional. Jamaah. Kadang-kadang malah tabib itu sudah diartikan dukun pula. Itulah perubahan tadi ya. Itu daruriyun fi hajati baqa'il badan. Karena seperti ilmu kesehatan itulah jamaah. Saya artikan secara umum ya. Tip ini saya artikan secara umum kesehatan. Daruriyun. Itu daruri. Penting. Daruri itu tak bisa tidak tanpa dia. Itu maka disebut, saya terjemahkan tadi, penting. Fi hajati baqa'il abdan. Dalam keperluan menetapkan badan. Itu kalau awak artikan secara literally. Ketika huwa bermula dia daruriyun, darurat, fi di dalam hajati hajat baqai tetap al-abdani badan-badan. Macam mana tu? Aku menerjemahkan, yang menerjemahkan tak paham, yang mendengar makin tak paham. Maksudnya karena adalah ia macam daruriyun, penting, tak bisa tidak dalam memenuhi keperluan tubuh kita supaya baqa, tetap adanya. Macam mana tubuh kita ini supaya begini nih, jemaah? Ini ilmu kesehatan. Jemaah, kalau tak ada ilmu kesehatan tak tahu kita, kan? Wakal hisabi, seperti juga ilmu hitung. Fainahu daruri, sesungguhnya ilmu hitung daruri, penting. Tak bisa tidak. Fil muamalati, dalam kita bergaul. Kalau orang sekarang mengartikan muamalah itu berinteraksi. Kadang diartikan pula muamalat ini aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi penting. Itu kalau tak mengerti hitung-hitung macam mana? Jemaah, mestilah ngerti kita hitung-hitung. Wa qismatil wasaya, membahagi wasiat, wal mawarisi, ilmu waris. Ya. Makanya dan selainnya lah penting ilmu hitung. Cuma yang salah orang tua banyak terkait anaknya kalau sekolah. Kalau anaknya tak pandai matematika dibilang bodoh. Tapi kalau tak pandai mengarang, tak apa-apa. Ini salah ini jemaah. Matematika itu otak
kiri. Jamaah, itu matematika itu otak kiri. Ilmu-ilmu sosial, sastra itu otak kanan. Dan ini sama sulit. Anak kita di rumah yang pandai ilmu alam, ilmu eksakta namanya. Kalau cara dulu ilmu pasti alam. Ilmu matematika diantaranya jamaah. Ilmu eksakta, ilmu pasti. Ilmu alam, ilmu matematika. Pandai di situ. Coba suruh dia mengarang. Mengarang. Biasanya itu pada suatu hari. Itu nggak mudah mengarang tuh jamaah. Nggak mudah. Tapi itulah kita tak adil. Kalau anak pandai matematika dibilang pintar, kalau anak pandai mengarang, biasa saja. Tak mudah. Nanti pulang kita, suruh anak kita ngarang. Ngarang suruh jamaah. Yang kita bilang juara di sekolah tuh. Bukan kuabaikan juara ya, jangan salah kajinya ini. Maksud saya, macam tadi, hargai masing-masing kelebihan. Melukis apa mudah? Tapi coba di tangan pelukis jamaah. Aku tengok di internet tuh. Dilempar-lemparnya aja cat tuh. Lempar-lempar ya. Jadi cantik. Ya. Nanti aku pun bisa. Aku lempar-lempar. Awak lempar-lempar. Awak sendiri pun heran apa yang ku lempar nih. Tak tahu awak bentuknya lagi jamaah. Itu tak mudah. Hargai. Tapi kan kita tak adil. Anak yang pandai matematika kita bilang pintar. Anak yang pandai melukis kita bilang apalah kau ni. Jamaah. Mari kita hargai masing-masing kelebihan anak dan cucu kita itu. Awak ya, awak ma, awak nek. Tu cara kita Medan sini, inilah kerja awak yang bisa. Buat. Macam kalau cara kita kaligrafi. Kaligrafi? Ya, mungkin untuk dijadikan cari duit agak kurang diterima atau kurang berkenan di masyarakat. Tetapi membuat kaligrafi itu pikir mudah. Kita yang dari dulu sekolah Arab, coba tengok tulisan kita. Ya mah, enggak mudah. Ada aturannya. Jadi masing-masing kita hargai. Ini pula kelebihan Allah berikan kepada anak cucu kita. Ini pula kelebihan Allah berikan kepada anak. Hargai dia. Jamaah. Yang satu kerjanya sini, yang satu kesehatan, yang satu bagian matematika, satu bagian apa kerja kau? Alah, buang-buang sampah aja, Pak. Hina kali lah hidup awak. Baik, satu hari Ahad nih seluruh tukang sampah Medan nih demonstrasi. Apa cerita? Enggak, aku tanya dulu jam apa cerita? Enggak pening kepala awak. Ayolah, semua ilmu itu penting. Ya, di bidangnya masing-masing. Mari kita hargai. Mereka pun dapat anugerah Allah. Nah, jadi dalam kaitan kita ini, dua dicontohkan Imam Ghazali. Ilmu kesehatan, ilmu berhitung. Jamaah, ilmu kesehatan, ilmu berhitung. Wa hadhihi al-ulum allati law khala al-ba'du 'amman yaqumu biha harij ahlul baladi. Inilah di antara ilmu yang kalau negeri itu tak ada orang yang berprofesi di bidang itu, harija ahlul baladi. Kesulitanlah masyarakat. Kesulitan jamaah. Saya tak tahu pengalaman kita lah. Saya cerita pengalaman saya. Dulu kami itu di Belawan. Kalau entah mau ngusuk badan, entah ada tekil, entah apa. Udah jelas tuh. Simbah itu. Dah. Dia orang. Itu udah dikenal Belawan. Jamaah tak ada lagi. Meninggal beliau pening Belawan. Saya tanya lah, siapa mak lagi mak ini? Coba kusuk-kusuk lah. Saya, si Pulan tuh, kata mama saya jamaah. Itu pula tahu dia, Pulan. Panggil, kusuk badan awak, remuk. Aku bilang sama mak, lah tak ada lah ni mak, tenaga je ni aku bilang. Tenaga je ni aku bilang. Bukan awak tak hargai, salah. Tapi maksud saya, musuk tu kan ada apanya jamaah. Sakit kaki awak, bukan kaki dikusuknya. Kami tanya lah itu. Nah, belakangan, kami pergi berkusuk ke Kasem Kumbang. Simbah itu juga. Mbah jugalah dia mah.
Belakangan kami kusuk asam kumbang. Jadi kata istri saya, Nek, yang sakit ini. Lah iya. Lah yang dikusuk ini. Lah sakit bawah yang dikusuk di atas. Coba dulu jamaah. Ilmu tadi. Bukan yang sakit itu yang digusuk. Rupanya macam lampu ini mati. Cuman yang hidupkan ya? Kan? Stop kontaknya. Bukan lampu tuh awak gini-gini kan. Stop kontaknya. Begitu rupanya ilmu kusuk ini. Sakit bawah yang dikusuk atas. Ya pula saya pikir. Apa artinya? Itulah ilmu. Kesudahan saya belakangan agak susah. Jamaah. Waktu kecil-kecil awak di Belawan, mbah tu meninggal, cari yang lain susah. Cari tukang kusuk ini, tenaga modal dia. Itu pula, mungkin kusuk capek. Cari tukang kusuk ini, macam-macam lah jamaah. Saya Ustaz, kalau habis Isya di rumah tu tawajuh katanya. Bantai ko lah. Cerita mana-mana ke kusuk badan ku dah. Kusuk. Awak harusnya terasa sama kita tu ya. Kurang apa tu jamaah. Maksud saya, kalau yang ahli di bidang tu tak ada, apa cerita kita? Cerita kita. Saya sampai sekarang ini kesusahan. Kenapa sejak kecil di Melawan tu, ni simbah. Memang itu dia enak usuk je mah. Bukan mau tenaga, tidak selesai. Meninggal dia. Siapa lagi yang lain? Anak-anak awak dulu tukang pilis, tahu pilis? Yang gini-gini. Jadi kalau demam kami dibawa mak kami, nenek tu. Kami sebut aja lah, kena ini baik aku sebut nama. Nek PA. Sana aja. Itulah maka aku tahu keteguran neneknya ni. Meninggal beliau, sama siapa lagi datang? Meskipun kunyit itu obat demam. Tapi kan maksud saya pengalaman-pengalaman seperti itu jemaah. Inilah tadi. Lau khalal baladu amman yaqumu biha harija ahlul balad. Kalau tak ada lah di negeri itu orang yang berprofesi di bidang itu, harija ahlul baladi. Susah masyarakat di situ. Hanya kadang kita kurang menghargai yang begini ini. Kurang. Jamaah, kurang kali kita hargai. Wa idza qama bi wahid kafa wa saqatul fardu 'anil akharin. Kalau ada satu orang saja yang bertekun di bidang itu, qama biha. Bertekun di bidang itu, kafa. Cukuplah sudah. Wa saqatul fardu 'anil akharina. Gugurlah sudah fardu kifayah dari yang lain. Jamaah. Terlepas dari persoalan fikih. Dulu kalau anak perempuan mau khitan, nenek itu aja. Sehingga dikenal tuh, nenek tukang sunat. Sekarang mana? Mungkin tempat kita masih ada lagi. Itu kalau tak diteruskan macam mana jemaah? Ke rumah sakit lah dia. Jemaah. Lepas dari persoalan fikih. Jemaah. Sekarang kita khitan nih ke dokter ya. Ke dokter, ke mantri. Dulu awak ke kakek itu. Ya, kakek itu nggak pakai bius, cecak tuh. Ku tengok tuh udah selesai. Ya, aku tak tahu kita. Ingat kali aku je mah. Karena ini baik aku sebut nama lah. Nanti mana tahu ini ditonton entah di YouTube. Itu rupanya atu awak ada ya kan? Kayak Oncol namanya. Belawan dia mah. Kan? Adik datang dia ke rumah. Bu, tengok pisau. Nama anak-anak situ ayah sama awak melawan tak berani. Mana lah bius-bius ini. Suruhnya aja awak tengok cecak di atas. Cecak tu. Aku tengok. Top selesai habis. Jangan. Ninggal dia. Mana lagi? Jemaah. Itu yang saya kasih tahu kita juga. Dulu cara nyembelih hewan kurban. Ini saya tak tahu nama tu ni, tapi orang saya tahu suka naik sepeda kumbang, kacamata peci. Dia sedar nyembelih, sen. Sekarang satu kampung megang sapi tadi. Dia mah satu kampung, aja dulu. Jadi jangan sepele, hargai masing-masing. Kalau ada satu saja, gugur fardu kifayah.
Gugur fardu kifayah. Ada satu saja. Cuma tadi itulah. Kita ni, kapan kita rasa penting orang bengkel? Malam apa siang? Ada loh. Penting kali rasa kita. Malam apa siang? Malam. Oh, siang masih banyak buka. Saya jom. Pada rusak kereta malam. Malam ni, waktu hujan apa enggak hujan? Baru terasa kali sama awak. Macam Tuhan bengkel ni dah. Jam. Apa maksud saya? Hargai. Hargai. Waktu nanti kita ke bengkel, mau entah ngisi angin, entah apa, pakailah sopan santun sikit. Tolonglah bang, turun sikit. Isi angin apa? Alah aku. Ngapa sepele kali? Nanti pas sudah malam, semua tutup, awak di ujung jalan, udah mulai angin. Mana bengkel sini? Ada bang, ke sana. Tok jalan. Jalanlah awak. Belum lagi kalau pas kita awak ada dengar suara-suara. Kena otak orang kita ni hantu aja. Di otak kita, apa ni? Coba baru terasa sama kita jasa bengkel tadi tu. Hargai. Mbak ya turun dulu sekejap bisa kan. Kecuali darurat. Mau cepat, okey. Ini kan itu. Bang, tolong. Ini bang. Ini kadang pas dia isi angin. Begini tangan awak untuk 2.000 perak tadi. Coba dulu. Mana penghargaan kita aja? Mana? 3 kalimat, 3 kata jangan lupa. Tolong, terima kasih, maaf. Tolong, terima kasih, maaf. Ini sebab kalau sedikit kalimat kalau dalam bahasa Arab di kitab Imam Ghazali ini, law khalal baladu amman yaqumu biha harija ahlul baladi. Kalau ini aku baca terjemah literally. Kalau telah kosong oleh negeri dari barang siapa yang berdiri ia dengannya, telah sulitlah ahli negeri itu. Kalau tak ada orang yang berprofesi di bidang itu, satu orang aja, susah semua kita nih jamaah. Jangan kira bawa wirid itu gampang. Bawa wirid, walau ustaz besar dia, suruhan bawa wirid dia, ngaji buatnya. Bukan wirid. Jangan kira gampang. Tapi waktu si Bilal bawa wirid tadi itu sepele aja awak sama dia. Ustaz awak bagi 2 bungkus, dia cuma 1. Coba. Jangan kira. Itu kalau nggak ngerti bawa doa pun payah tuh jemaah. Mulanya ngertilah, berhentikan macam mana nih? Berhentikan doa nih. Karena itu kan ada urutan tuh. Istighfar, baca terus apa tadi katanya? Apa tuh silsilah tuh jamaah. Itu tak mudah. Tapi itulah kurang perhatian kita. Pas acara-acara yang bawa irit duduk depan atau belakang? Ini acara menyambut tahun baru Islam. Yang bawa irit duduk kursi depan atau belakang? Belakang. Pas doa baru langsung ke depan deh. Kurang penghargaan kita atas kelebihan setiap orang yang Allah berikan. Jamaah. Ini yang hari-hari. Yang kalau kita lewat-lewat tuh kan ada, kalau cara awak dulu disebut polisi cepek. Yang lewat bantu kita lewat-lewat tuh jamaah. Itu kalau tak ada dia cuma kira-kira? Agak susah enggak? Agak susah. Mari kita hargai jamaah, kita hargai. Saya selalu bilang, siapkan duit kita. 1.000, 2.000 kasihkan dia jamaah, kasihkan. Awak pun tak ada, kata kita pula. Udah kalau tak ada kau pula yang di situ, biar aku yang ngasih, kata awak. Menghargai itu penting. Sikit nih kalimat Imam Ghazali ini cukup padat di sini. Lau khalal baladu amman yaqumu biha harija ahlul baladi. Kalau tak ada negeri itu orang yang berprofesi dengan ilmu tadi itu, harija, susah semua orang. Jamaah. Hargai ya. Baik. Fala yuta'ajjab min qaulina.
Jangan heran terhadap perkataan kami, kata Imam Ghazali. Jangan heran terhadap pendapat kami. Jangan heran terhadap fatwa kami. Jangan heran terhadap pandangan kami. Apa itu? Inna tiba wal hisaba min furudil kifayati. Bahwasanya ilmu kesehatan, ilmu hitung termasuk fardu kifayah. Jangan heran. Maksud Imam Ghazali jangan heran. Bukan hanya dua ini yang fardu kifayah, bukan banyak. Fa inna usulas sana'ati ayatan min furudil kifayati. Karena sesungguhnya yang pokok-pokok daripada industri itu termasuk fardu kifayah. Sama ada industri modern atau industri rumahan yang dikenal home industry. Jamaah. Kal fallaha seperti pertanian. Jamaah. Wal hiyakati, dan ini terkait pakaian. Mungkin disebut situ pemintalan atau penyulaman, terkait pakaian lah jamaah. Wasyasati, terkait kepemimpinan. Cuma diartikan selalu siasah ini politik. Penting. Jadi jangan dibilang ulama tak ngerti politik. Orang diajar dalam kitab besar begini dijelaskan politik itu penting. Cuma yang kita mau tahu aturan berpolitik menurut agama nih cemana. Itu dia aturan. Kalau falah itu pertanian kita artikan pangan, hiyakah pemintalan atau penyulaman kita artikan pakaian, sandang, pangan. Iya. Sandang lah jamaah. Kalau falah itu kan pangan, hiyakah sandang jamaah. Sandang yang kita sandang. Ini penting. Ini penting. Mana anak kau kerja? Alah pabrik pak. Kok alah pabrik? Alhamdulillah. Situ dia kerja. Tak bisa kita ni jamaah ni. Kalau tak ada yang bekerja di bidang pangan atau sandang atau pakaian lah. Tak bisa. Jamaah, tak bisa sama sekali. Kita bagus-bagus ni kena ada itunya jamaah. Kau tahu tak bisa. Apa kerja anak kalah? Jualan-jualan pakaian aja pak di rumah. Kata. Itu penting. Kita bilang alah karena duit masih sikit. Kalau jualan pakaian sudah banyak, bangga kita. Anak kuliah itu dia diumrohkannya aku. Kata. Padahal dulu awak dialahkannya. Jamaah. Ini kita kadang tidak adil. Ini termasuk fardu kifayah. Balil hijamati. Bahkan hijamah. Apa? Bekam. Itu fardu kifayah. Aku tetap mendorong. Yang tak pernah bekam, bekamlah. Cuma aku tanya sama yang tukang bekam. Kalau udah tinggi umur, agak apa juga katanya. Ada rupanya batas umur. Yang kita masih segar-segar nih, yang tak pernah bekam jamaah. Nanti darah tuh keluar tidak dia merah. Kalau orang katanya darah biru ya. Kalau awak yang tak pernah bekam, sekali bekam keluarlah darah hitam tuh. Hitam. Itulah racun selama ini yang awak bawa puluhan tahun jamaah. Bekam. Nah kalau dulu pakai tanduk kerbau dia, sekarang pakai kap tuh jamaah. Bekam keluar. Sakit bekam tu sakit. Lebih sakit lagi kalau awak tak makan. Jarum pula sakit lah. Tapi takkan pula. Sekedar jarum macam mana kita disuntik dokter. Kan? Sikit dah. Dah. Harusnya awak tahu darah awak merah. Ini jadi hitam. Itulah racun yang selama ini ada di badan tu jemaah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jamaah. Janganlah sepele. Cuma kalau nanti kita pergi tempat bekam, janganlah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini bagus sekali mati. Tapi dalam masyarakat, a'la kadarnya awak kasih dia. A'la kadarnya. Sekarang nih, pergi ke dokter. Pergi. Meletus-letus awak. Pergi sakit, pulang sakit. Pergi sakit badan, pulang sakit kepala. Tak bisa. Kurang hadap. Kata, mana? Pergi tempat bekam.
Jangan tanya berapa ini. Jangan tanya. Tanganlah dia orang Indonesia mana mau bilang dia mah. Kasih. Tahap. Berapa kau kasih? Ku tanya sama biniku. Sekian. Alah. Mana pantas tuh. Aku bilang. Nanti lain kali tambahkan. Aku bilang. Tak cocok segitu. Aku bilang. Udah. Jamaah. Karena kami dulu-dulu kalau bekam segitu. Kami udah lama pergi tempat bekam tuh jamaah. Kalau pas penting kali lah. Kalau untuk bekam sehat saja, aku membekam. Istriku membekam jamaah. Gaharu kami yang bekam tuh jamaah. Kalau untuk sehat saja. Tapi kalau dah khusus-khusus, tak agak apa sikit, pergi ke tempat bekam, dulu-dulu segitu. Tapi kan zaman berubah. Harga uang pun menurun. Jadi tak, oh ya ini berarti harga dulu dikasih biniku. Aku bilang jangan, besok-besok pergi lagi, tambahkan. Udah, pulang dia aku tanya, berapa kau kasih sekian? Dah, cocok. Aku bilang, aja hargai. Karena kalau tak ada tukang bekam, pening kepala awak. Ini yang pening-pening kepala jamaah satu aja tengah nih. Tek. InsyaAllah lah. Tapi kalau pening lain aku tak tahulah. Jamaah penting. Ilmu begitu penting, bekam tu penting, ilmu kesehatan secara katalah kedokteran, entah keperawatan, kebidanan itu juga penting. Satu lagi. Bidan penting, dukun beranak penting. Dokter spesialis ortopedi penting, dukun patah penting. Jamaah. Dukun patah penting. Ini mau ya masing-masing lah jamaah, masing-masing. Kawan saya kena gerinda kakinya. Gerinda. Nampaklah tulang tuh. Pergi ke rumah sakit. Alhamdulillah, bagus kan? Bagus. Ada pula nanti yang pergi ke dukun patah. Bagus juga. Masing-masing jamaah, masing-masing. Ini kalau tak ada macam mana? Hajab awak. Ayolah ya. Kata Imam Ghazali, fa innahu law khalal baladu anil hujjami tasaru al halaku ilaihim. Sungguh kalau di tempat, di daerah, di negeri itu tak ada tukang bekam, cepatlah binasa masyarakat. Maksudnya itu dari segi kesehatan itu jamaah. Kan penting, bekam itu penting. Penting kali jamaah. Kan? Ada lagi ilmu orang Cina itu apa? Akupunktur. Yang pakai totok tu jamaah. Enggak, saya macam mana ilmu ni? Memang perlu dipelajari. Taruhnya dia jarum, tek. Orang bisa tak bergerak. Harusnya awak tek. Dipaksa pun tak bisa. Cak jamaah. Ilmu tadi. Ada pula dia akupunktur bukan apa bukan ramu-ramuan. Ilmu ini penting. Masing-masing bidang. Masing-masing bidang. Cuma memang ini pun semua diakui. Obat-obat tradisional itu beda dari obat modern, dokter-dokter modern. Bedanya apa? Obat tradisional itu penyembuhannya slow. Slow dia jamaah. Tapi obat-obat medis kedokteran ini cepat. Sakit perut awak, makan ini. Orang dulu sakit perut makan apa? Pucuk, jambu, kelutuk. Jangan jambu biji. Jambu biji istilah di Jawa. Istilah kita kelutuk. Karena waktu makannya tuk. Itu ya, Mak. Itu makan. Sekarang tidak. Daun itu dah dibuat jadi pel pula. Luka kaki pakai apa? Rumput. Dulu saya waktu anak-anak kalau dah luka dia kunyah-kunyah rumput tadi, taruh. Sekarang pakai pula cairan apa? Obat merah kah, betadin kah, apakah? Macam gitu pula aja, Mak. Coba. Jadi masing-masing. Ya. Wa hariju bi ta'ridihim anfusahum lil halaki. Sulitlah mereka sebab menghadapkan diri mereka terhadap kebinasaan. Kalau yang ahli di bidang itu tak ada.
Fa innal ladzi anzalat dawa'a wa rasyada ila isti'malihi. Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit, pasti pula lah Allah yang menurunkan obat, menunjukkan cara menggunakannya, mempersiapkan sebab-sebab untuk mempraktekannya, sehingga fala yajuzu ta'arrudu lil halaki bihimalihi. Tak boleh kita membiarkan diri kita berhadapan atau mengalami kebinasaan, kerusakan sebab kita mengabaikan ilmu yang penting ini. Sikit lagi jamaah. Wa ma yu'addu fardatan la fardhu. Adapun ilmu yang bukan syariat ini yang terpuji tapi bukan masuk fardu kifayah, melainkan dia dianggap sebagai tambahan. Fatta'ammuqu fi daqa'iqil hisabi. Menghaluskan sampai sehalus-halusnya di dalam ilmu hitung. Ini nanti namanya spesialis atau bahkan super spesialis. Wa haqa'iqit tibbi, dan ilmu kesehatan sampai sehalus-halusnya. Wa ghairi dzalika mimma yustaghna anhu, dan selain itulah yang termasuk ilmu-ilmu yang bisa kita lepas darinya. Kalau dia tak ada, tak begitu masalah jamaah. Walakinna yufidu, tetapi ilmu ini bermanfaat. Ziyadatu quwwatin, untuk menambah kebaikan, menambah kekuatan, menambah kebagusan di dalam ukuran yang diperlukan kepadanya. Contoh, rumah tak berpagar, boleh, bisa tidak? Bisa. Nah, kecuali satu-satu daerah kalau tak berpagar dia bahaya. Okeylah. Okey, sekarang kita ke daerah yang kalau tak berpagar dia berbahaya. Okey. Maka di daerah itu penting tidak ahli pagar? Penting. Tetapi penting enggak diukir-ukir pagarnya? Tidak. Maka ukir-ukir pagar itulah yang termasuk tadi ilmu tambahan terhadap fardu kifayah. Macam masjid ni jemaah, macam musalla kita ni. Kalau tak ada hias-hias yang di atas jendela kaca ni, jadi tak ni? Jadi. Maka yang paling dipentingkan terhadap mendirikan musalla ini adalah ahli bangunan. Tapi ahli-ahli ini, ahli-ahli yang hias-hias kaca di atas ni, itu masuk fadilah, tambahan. Jamaah, boleh faham sampai sini insyaAllah? Jadi nomor satu, pahamilah setiap orang Allah Ta'ala berikan kelebihan yang berbeda. Nomor dua, hargailah. Nomor tiga, baru masuk kita. Mana yang fardu kifayah, mana fardu ain, mana fardu kifayah terpuji tercela, mana yang dia tambahan. Ahad akan datang, ilmu yang bukan agama tapi tercela. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.